Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gisa Safira Putri Dian Kamila. Saya akan mempresentasikan tentang Journal Review, a narrative review of dietary assessment tool for preschool and children in home environment. Jurnal ini di tahun 2022 dengan jurnal Nutrients dengan volume 14 nomor 22 artikel 4793 dengan penulis Laura dan kawan-kawan. Dengan latar belakang, faktor orang tua dan lingkungan rumah berperan sangat besar untuk membentuk kebiasaan makan serta mempengaruhi keberhasilan penilaian diet yang tepat menjadi sangat penting. Namun dalam praktik penelitian ditemukan adanya variasi terkait tujuan instrumen yang digunakan dan cara pelaporannya. Karena itu penting untuk memilih luaran yang sesuai dan mempertimbangkan penggunaan kombinasi metode pelengkap bila diperlukan. Berikut adalah metodologi. Jurnal ini merupakan narrative review yang memetakan alat ukur asupan diet pada anak prasekolah 25 dalam konteks lingkungan rumah, lalu menilai kekurangan antara tujuan infer- intervensi, alat asesmen diet yang dipakai, dan luaran yang dilaporkan. Hasil seleksi menghasilkan kumpulan studi intervensi terbaru dan menyorot tentang akurasi pengukuran diet pada balita. Dengan desain dan standar pelaporan, desain studi naratif review, penyusunan strategi, dan pelaporan mengikuti pedoman Prismas secara pragmatis untuk transparansi alur seleksi. Kemudian kriteria eksklusi, analisis sekunder, metodologi murni, artikel review, studi potong intang atau studi validasi alat seleksi studi, duplikasi dihapus, dilanjutkan screening judul atau abstrak, dan telaah teks penuh oleh dua penilai independen. Kriteria inklusinya, artikel berbahasa Inggris, populasi anak sehat, usia 2 sampai 5 tahun, inflasi memiliki komponen lingkungan, rumah, fisik, ketersediaan atau akses makanan, sosial, praktik pengasuhan makanan. Sumber data dan strategi penelusuran, basis data PubMed dan Web of Science, periode penelusuran diselesaikan hingga Februari 2022. Literasi dasar, sintesis dan analisis, literasi ganda menggunakan template struktur, instrumen variabel diet, variabel luar, temuan utama, studi kemudian dikelompokkan berdasarkan tujuan referensi, kesempatan makan atau cemilan, pencegahan atau penanganan obesitas, dan dinilai tingkat kongruenan antara tujuan instrumen yang digunakan serta luaran yang dilaporkan. Berikut adalah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa food record masih menjadi salah satu metode yang cukup sering digunakan dalam penelitian konsumsi pangan pada anak usia prasekolah di rumah. Beberapa studi menggunakan weight food record maupun non-weight food record dengan periode pencatatan 3 sampai 4 hari yang mencakup hari kerja dan akhir pekan agar data lebih rep- representatif. Metode ini dinilai unggul karena mampu memberikan informasi yang detail mengenai jenis makanan, jumlah porsi, serta kandungan energi, makronutrien, dan mikronutrien yang dikonsumsi pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Hasil penelitiannya, eh, meski memberikan data yang lebih akurat dibandingkan metode lain seperti FFQ atau food checklist, penggunaan food record juga memiliki keterbatasan yang cukup besar. Pencatatan kebutuhan komitmen tinggi dari orang tua atau pengasuh sehingga untuk menimbulkan beban dan membuat data tidak lengkap. Resiko bias pelaporan juga cukup tinggi, terutama ketika anak mengonsumsi makanan di luar rumah yang sulit dipantau. Untuk kelebihannya adalah fokus dan ruang lingkup menyasar intervensi diet pada prasekolah 2 sampai 5 tahun di rumah. Tujuan jelas memetakan alat asesmen dan menilai keselarasan alat dengan objektif intervensi. Metode telusur transparan menggunakan Prisma, basis data besar dan strategi yang terdokumentasi, tidak asal comot referensi. Untuk kekurangannya adalah data asupan balita tergantung pada orang tua atau pengasuh. Jadi rawan recall
atau reporting bias, apalagi jika pengasuh tidak hadir di semua waktu makan atau pelaporan dibagi beberapa orang. Peneliti bahkan menyarankan hanya mengukur saat pengasuh hadir bila perlu. Banyak studi tidak melaporkan reliabilitas validitas secara memadai atau mengacu pada uji di populasi non-balita, akibatnya asosiasi asupan dengan luaran kesehatan bisa melemah. Kesimpulannya adalah dalam intervensi gizi prasekolah di rumah, Putriko 3 sampai 7 hari menangkap asupan sehingga rinci lintas setting dan menghasilkan luaran lengkap. Tetapi akurasinya tergantung pada pelapor proksi dan beban pencatatan karena itu paling tepat saat target perubahan pola atau kelompok pangan atau estimasi energi zat gizi yang spesifik. Dan idealnya dipadukan dengan akurasi objektif misalnya food photography atau biomarker untuk menekan bias. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.